Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang implementasi data tabel yang server dengan cara yang simple. Karena di beberapa tutorial atau cara yang saya temukan di Google, itu agak sedikit ribet. Berhubung saya nemu di dokumentasinya itu ada cara yang simple, maka kita pakai yang simple aja. Oke, pertama kita download dulu data tabelnya. Kita klik download di sini. Di bagian download kita, karena ini cuma implementasi yang simple, ini contengnya kita biarin. Untuk yang step 2 kita pilih jQuery 3, data tabel, extension kita nggak usah conteng. Kemudian bagian step 3 kita pilih yang download, kemudian klik download files. Oke, kita akan nunggu ini data tabel sampai selesai di download. Jadi akan kita skip. Setelah download selesai, kita buka downloadnya. Ini kita copy ke tempat folder root server kita yang pakai XMPP, Laragon, PMPP atau dan lainnya. Di sini saya pakainya Laragon, jadi saya taruh di Laragon. Oke, di sini data tabel. Kemudian kita ekstrak ke data tabel aja, langsung. Tarik yang terkecil aja. Tabel. Oke. Setelah itu kita jalankan Laragonnya, Apache sama MariaDB-nya kita jalankan. Kemudian kita lihat pakai sublime text. Bagian data table. Oke. Di sini adalah data tabel yang telah kita ekstrak di file yang kita download tadi. Oke, di sini kita buat file baru, index.php ya. Index.php. Ini nanti sebagai contoh data tabel server simple. Oke, save. Ini adalah tempatnya untuk menampilkan data, dan nanti kita buat satu lagi untuk memproses datanya. Tapi sebelum itu kita lihat ke sini, ke dokumentasinya. Di bagian example, kemudian server side processing. Oke, di sini udah ada tutorial simple di sini. Kita akan pakai yang ini. Oke, pertama kita buat tabel dengan ID dan tr. Kemudian JavaScript-nya ini simple seperti ini. Kita buat langsung ikut tabel. ID-nya apa ya? Dataku misalkan. Dataku. Kemudian kelasnya display. Kemudian head, tr. Oke, kita di sini pakai data yang ini dari MySQL, yang ini aja, dari data yang udah ada. Nah, ini kan ada MySQL ya. Di bagian help topic, ini kan ada data banyak. Nah, kita pakai yang ini aja. Itu help topic ID, name, sama URL-nya. Jadi di sini
Ini ID, ini M, kemudian URL, dan opsi. Udah, gini aja. Jangan lupa jQuery sama data tabelnya kita load dulu. Untuk CSS-nya cuma ada tables.min.css. Kemudian untuk script kita taruh di sini aja, kebiasaan. Ini kita load yang jQuery, dari jQuery 3.1, berikutnya jQuery 3.1 admin.js. Setelah itu kita load yang data tabel. Oke, semua yang ini ya, CSS-nya ini. Kemudian di JavaScript-nya kita buat yang seperti ini. Nice. Oke, itu di bawah sini. Cuma battery function. Kemudian ini tadi ID-nya dataku kan? Ini ID-nya dataku. Jadi dataku data table kemudian di processing true server side true, kemudian ajak. Nah, ini kita pakai proses.php. Udah selesai ya kan, HTML gini doang, CSS-nya ada. Kemudian bagian ini untuk prosesnya kita buat file baru dengan nama proses.php. Save. Lalu ini kita copy sampai line 70 paling bawah. Dan kita save. Dan kemudian di sini ada require require ssp.class.php lah. Ini adalah file penting di mana dengan itu kita bisa gampang pakainya. Dan ada komen di sini. Anyone looking for SSP class can find it here. In the full database table download package. Oke, ada find it here. Kita klik. Oke, agak lama ya. Tak skip dulu mungkin. Koneksinya lemot. Oke, ini dia filenya ssp.class.php. Ada di sini ya. Ada lainnya cukup banyak.
500 line mungkin. Oh iya, 500 line. Ini kita copy aja sampai bawah. Oke. Kita copy, Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S, ssp.class.php. Cancel. Oke, selesai. Kemudian kita scroll ke atas. Kelasnya sudah ketutup kan? Oke, kelasnya sudah ketutup. Oke. Plus remark below per line is this. Oke, kita hapus aja. Di sini udah ada disuruh hapus. Oke, kita save. Kemudian kita balik ke proses. Nah, jadi kalau kita sudah copy yang ini tidak akan error, tidak sesuai ssp.class.php. Oke, lalu ini kan ada ya demo tabelnya, apa tadi tabelnya? Oke, database-nya MySQL, tabelnya help topic. Oke, tabelnya itu adalah help topic, ini kan help topic, ID-nya help topic ID. Kemudian kolom yang kita log kan cuma 3 ya, ID, name, sama URL. Tambah satu lagi itu opsi. Maka di sini adalah nama kolom yang akan kita panggil, yang akan kita tampilkan. Sama URL. Pastikan ini sama dengan nama kolom ya. Help topic, name, sama URL. Oke. Kemudian satu lagi kan opsi ya. Lah, itu kita pakai yang ini. Mirip sama ini. Formatter, kita pakai formatter. Kalau kalian tahu formatter apa, bisa lihat di dokumentasinya. Ini kita help topic ID lagi. Ini harus 3. Yang satu ini kita nggak butuh, kita hapus aja. Formatternya yang kita ambil D aja ya. D itu datanya. Jadi kalau begini, D-nya ini nanti diisi dengan help topic ID-nya apa. Kemudian arturnya apa. Kartun di sini misalkan kita buat apa ya? Harap yang begini, kemudian kelasnya itu katakanlah BTN primary misalkan. Terus unclick-nya itu alert. Kita alert ID-nya aja ya. Jadi seandainya ini kita buat untuk delete, edit, itu udah ada. Jadi ini di alert, ini tutup alert, kemudian link ID. Oke, kita save. Kemudian untuk detailnya, usernya standar root, passwordnya kosong, db-nya itu MySQL, hostnya localhost. Udah, gitu aja. Simple kan? Sekarang kita coba, moga-moga berhasil. Kalau nggak berhasil, kita akan cari solusinya bersama. Localhost, apa tadi? Data tabel. Kompres. Oke. Udah ada di sini loh. Tapi, iya sih, udah ada sih. Tapi memang ada yang itu, apa ya? Ininya loh.
datanya udah muncul di sini. Oh, ya. Coba data tabel udah ada, case-nya ini juga ada. Kita coba lihat sampelnya. Udah bisa sih sebenarnya sih. Coba ini ya. Ini juga bisa. Oh, nggak bisa. Kenapa ya? Kita cek. Atau mungkin saya pause dulu videonya. Kita cek. Oke, ternyata ini CSS-nya nggak kepanggil ya. Lupa. Nggak pakai style, tapi pakai link. Data tabel.min.css. Ini terus save. Kita load ulang. Oh, masih sama. Mungkin ini stylenya with 100%. Save. Masih nggak bisa ya. Coba kita cek lagi. Data tabel.me.css. Oh, ada S-nya. Data tables. Data tabel. Data tabel. Save. Kita lagi. Ya, bisa. Oke. Coba bisa. Oke, bisa. Simple. Ininya. Oh, nggak bisa sih. Masih ada sedikit kesalahan. Masih ada kesalahan di bagian linknya. Itu berarti ada di proses ini ya. Nah, di proses coba area plus alert. Misalkan kita pakai ini aja. Oke. Konflik. Udah. Kita coba lagi. Nah, bisa. Oke. Jadi begitu untuk hari ini. Gimana caranya untuk buat data tabel implementasinya dengan cara yang gampang. Yap, gampang. Cuma dengan 3 file index, cuma gini aja. HTML, JavaScript-nya, kemudian di prosesnya kita tinggal copy paste sama edit bagian tabel, primary key, kolom yang akan ditampilkan, formatter kalau emang perlu. Kemudian untuk detailnya, SQL-nya, dan ini kita tinggal copy paste dari yang sudah ada. Oke, itu aja yang bisa saya personal sampaikan kepada kalian semua yang nonton. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan bye-bye. Moga-moga aja dapat nilai yang bagus.